Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu, biasanya suatu pekerjaan yang sangat lama dipersiapkan, yang sangat lama direncanakan, menunjukkan bahwa pekerjaan itu sangat penting dan sangat berharga. Firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ini menjelaskan tentang rencana pemulihan bangsa Israel dari pembuangan di Babylon, dan sekaligus menubuatkan tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman maut. Bangsa Israel dibiarkan oleh Allah, dikalahkan dan ditawan oleh orang Babel. Karena apa? Karena mereka berontak kepada Allah, tidak mengakui Allah, mendukakan hati Allah. Mereka hidup di dalam kejahatan. Namun Alkitab mencatat bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Allah tidak membiarkan mereka selamanya tertawan di Babylon. Allah merencanakan pemulihan dari umatnya. Allah merencanakan membawa pulang umatnya ke Yerusalem. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini, Allah menjelaskan tentang rencananya untuk memberikan perjanjian baru kepada umatnya, di mana dikatakan bahwa perjanjian baru ini berbeda dengan perjanjian yang Allah berikan sebelumnya, yaitu hukum Taurat. Perjanjian Allah dengan umatnya melalui hukum Taurat telah diingkari oleh mereka, walau Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Namun mereka tidak sanggup menaati permintaan hukum Taurat. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa dalam perjanjian baru itu Allah menaruhkan Tauratnya di hati manusia dan mereka akan menjadi umat Allah. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, Kristus pokok keselamatan. Tema ini mau menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah pokok keselamatan, dan hanya melalui Dialah ada keselamatan itu. Tidak ada pokok keselamatan yang lain selain daripada Yesus Kristus. Nah, kalau tema ini menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah pokok keselamatan itu, dan tidak ada pokok keselamatan lain selain Dia, maka timbul pertanyaan, mengapa hanya Kristus yang disebut pokok keselamatan itu?
Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa hanya Kristus yang disebut pokok keselamatan. Alasan yang pertama adalah karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Ayat yang ke-32. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa umat Israel mengingkari perjanjian yang Allah berikan kepada mereka di gurun pasir, yaitu hukum Taurat. Bangsa Israel tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Mereka senantiasa jatuh dalam dosa. Di mana salah satu contoh akibat keberdosaan mereka, mereka diizinkan, dibiarkan oleh Allah, dibuang, ditawan oleh Raja Babel. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan atau memberi kesadaran kepada bangsa Israel dan kepada manusia secara umum bahwa dengan kekuatan sendiri manusia tidak sanggup mencapai Allah atau memenuhi standar hidup yang dikehendaki Allah, seperti apa yang diminta dalam hukum Taurat. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat selamat atau yang dapat mencapai Allah dengan kekuatannya sendiri, yaitu dengan melakukan hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Dan lagi firman Tuhan, Bapak Ibu, mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan melakukan hukum Taurat adalah bahwa dia dapat melakukan keseluruhan hukum Taurat tersebut. Nah, kalau dia dapat melakukan 9 bagian dan tidak bisa melakukan sebagian daripada hukum Taurat itu, maka dia gagal melakukannya. Dia tidak sempurna di hadapan Allah. Kita boleh lihat dalam firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 dan 11 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab apa? Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Dan jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit mau bertanya, adakah di antara kita yang tidak berbohong, yang tidak pernah berbohong? Karena apa? Kalau kita berbohong, berarti kita juga pelanggar hukum Taurat. Bapak Ibu sekalian, apa yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 di atas ditegaskan oleh Yakobus 2 ayat 10 sampai 11, di mana tidak seorang pun manusia yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Artinya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Agar manusia dapat mencapai Allah atau mampu mencapai standar yang diinginkan oleh Allah, perjanjian baru tersebut mengatakan bahwa Allah akan menaruh Tauratnya dalam hati manusia tersebut. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi ketika Roh Allah, yaitu Roh Kudus, mendiami hati seseorang, yaitu ketika seseorang percaya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus, karena Dia dan hanya Dialah pokok keselamatan itu.
Alasan yang kedua, mengapa hanya Kristus yang disebut pokok keselamatan adalah karena hanya melalui Yesus ada pengampunan dosa. Ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Firman Tuhan ini berkata bahwa pada perjanjian baru tersebut ada pengampunan dosa, di mana Allah akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat yang ke-34. Perjanjian baru ini Bapak Ibu sekalian menunjuk pada Yesus, di mana Alkitab mencatat bahwa Yesuslah yang menghapus dosa dunia. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29. Di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk mempertemukan manusia dengan Allah, untuk mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 19a, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak lagi mengingat dosa manusia, tidak lagi memperhitungkan dosa manusia, karena Allah telah menimpakan dosa manusia tersebut pada Yesus, dan Yesus memikul dosa manusia itu di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang dosanya tidak diperhitungkan Allah itu? Siapakah yang dosa-dosanya tidak diingat-ingat Allah? Nah, orang yang dosanya tidak diperhitungkan Allah adalah orang yang percaya pada Yesus dan yang mengakui serta minta ampun akan dosa tersebut pada Yesus. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, ada yang berkata, dosa saya terlalu besar, tidak mungkin lagi diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa anugerah pengampunan itu tak terhingga besarnya. Lebih besar dari dosamu, lebih besar dari dosa saya, lebih besar dari dosa kita. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, hanya dalam Yesus ada pengampunan dosa. Mari, percayalah padanya, akui dan minta ampunlah akan dosamu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini bahwa firman Tuhan ini menjelaskan di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Yesuslah pokok keselamatan itu. Ada dua alasan mengapa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Yang pertama, karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Yang kedua, karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami menyatakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami, agar orang lain melihat itu dan bertemu dengan keselamatan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.